Shalom Jemaat Duta Firman. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kematian Kristus Yesus, di mana Dia memberikan nyawanya buat kita semua. Dan kita mau merenungkan makna daripada kematian Kristus buat kita semua. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan nafas hidup bagi kami, itu semua karena anugerah-Mu. Semua adalah pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini datang untuk menguatkan kami, menghibur kami, mengajar kami, menasihati kami, bahkan memotivasi kami, sehingga kami akan menjadi umat Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pencobaan. Biarlah Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau berfirman buat kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makna dari kematian Kristus bagi kita. Firman ini saya ambil dari Titus pasal yang kedua, atau yang lebih jelas lagi surat kiriman Rasul Paulus kepada Titus. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai 14. Perikop ini bertema kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semua, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Dari bacaan ini kita akan belajar merenungkan makna dari kematian Kristus bagi kita. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bagian A, yang telah menyerahkan dirinya. Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya. Jadi makna yang pertama dari kematian Kristus bagi kita, yaitu untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kejahatan dalam nats ini? Yang dimaksud dengan kejahatan yaitu cara hidup kita yang bertentangan dengan hukum Tuhan dan standarnya yang kudus. Seperti dalam ayat 12 dikatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, kefasikan, keinginan-keinginan duniawi. Ya, inilah yang dimaksud dengan kejahatan. Makna kematian Kristus bagi kita yang pertama untuk membebaskan kita dari segala kejahatan, yaitu kefasikan, fasik. Ya, kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak melakukan. Fasik, berlaku fasik, kefasikan, ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan atau perintah Tuhan, ya. Dan
Dia juga akan melepaskan kita dari segala keinginan-keinginan duniawi. Kita tahu bahwa musuh yang terbesar dalam diri kita adalah diri kita, keinginan kita, akunya kita, egonya kita. Nah, tidak ada satu manusia pun yang mampu melepaskan diri dari keinginan-keinginannya. Tapi kita percaya bahwa kematian Kristus membebaskan kita dari segala kejahatan, termasuk keinginan-keinginan duniawi kita, dan melepaskan kita dari ketidaktaatan. Ya, seringkali kita ingin untuk melakukan yang baik, melakukan yang benar, tetapi kita tidak mampu karena kita ada di dalam tubuh yang sangat lemah dan terbatas. Namun kita bersyukur dengan kematian Kristus, ya, kita dibebaskan dari segala kejahatan itu. Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala kelemahan-kelemahan kita, dari segala keinginan-keinginan duniawi kita, dan segala kefasikan kita. Yang kedua, ya, dikatakan makna yang kedua dari kematian Kristus bagi kita untuk menjadikan kita sebagai umat yang kudus, yang terpisah dari dosa dan dunia ini. Dalam ayat 14 bagian B dikatakan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri, ya. Dan kita tahu bahwa setiap manusia di dalam Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan kita bersyukur dengan kematian Kristus, kita dijadikan umat yang kudus. Darahnya yang menyucikan kita dan menjadikan kita kudus, bukan karena perbuatan kita, tapi itu karunia daripada Tuhan. Lewat pengorbanannya, darahnya yang tercurah itu menghapus setiap dosa-dosa kita dan mengangkat kita dan menjadikan kita umat yang kudus, umat yang terpisah dari dosa dan dunia, ya, dan yang memiliki ciri dan pola hidup yang bijaksana, adil dan beribadah. Seperti dalam ayat 12 mengatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Haleluya. Ya, ini yang makna yang kedua, di mana Tuhan menjadikan kita sebagai umat yang kudus, umat yang memiliki ciri dan pola hidup yang bijaksana, adil dan beribadah. Tentunya itu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui pimpinan Roh Kudus, melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari, dan melalui persoalan, pencobaan, masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, lewat hal-hal itu kita semakin dijadikan umatnya yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang memiliki ciri dan pola hidup yang bijaksana, adil dan beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, yang kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, mari kita menjaga kekudusan yang Tuhan taruh dalam hidup kita dengan tetap terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita setia beribadah kepada Tuhan. Itu yang akan menjadikan kita memiliki ciri dan pola hidup yang bijaksana, adil dan beribadah. Dan yang ketiga, makna yang ketiga, mana kematian Kristus bagi kita adalah untuk menghasilkan umat yang rajin berbuat baik. Di ayat 14 bagian C dikatakan yang rajin berbuat baik. Sekali lagi saya bacakan,
Juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri. Dan yang ketiga, yang rajin berbuat baik. Ya, dikatakan bahwa Yesus mati supaya kita yang sudah diselamatkan rajin berbuat baik, menjadi garam dan terang. Artinya kita mau melayani Tuhan, kita mau mengerjakan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan, dan kita mau menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Dan kita boleh memberitakan Injil, memberitakan hal-hal yang luar biasa, menceritakan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, yang kita wujudkan itu dengan saling menolong satu dengan yang lain, berbuat hal-hal yang baik yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu yang makna yang Tuhan berikan buat kita ketika Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Dia mati bagi kita supaya kita yang sudah diselamatkan, kita bukan hanya mau mendapatkan keselamatan itu, tapi kita juga mau berbuat baik bagi Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kita mau berbuat baik dalam pekerjaan, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, yang terbaik yang kita mau berikan bagi Tuhan. Dan kita siap hidup untuk menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Itu sebabnya biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini, dalam kita memperingati kematian Kristus, biarlah kita tetap terus mengingat bahwa ada makna yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita ketika Dia memberikan nyawanya untuk mati di atas kayu salib, ya, di mana Dia ingin membebaskan kita lewat kematiannya supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan, ya, kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan ketidaktaatan. Ini hal-hal yang harus kita perangi dalam hidup kita, dan kita harus imani bahwa itu Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, jangan kita merasa kecil, jangan kita merasa bahwa kita orang hina, orang yang berdosa, orang yang paling berdosa. Ingat baik-baik bahwa kematian Kristus telah membebaskan kita dari segala kejahatan itu. Amin. Dan kita ingat bahwa Tuhan lewat kematian Kristus, ya, kita dijadikan umatnya yang kudus, umatnya yang kudus, umatnya yang selalu mau hidup di dalam kebijaksanaan, keadilan, dan beribadah kepada Tuhan. Yang kita tahu bahwa proses untuk kita menjadi bijaksana, hidup bijaksana, adil, dan beribadah, itu tentunya kita harus mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus tiap-tiap hari. Bahkan kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, dan kita harus beribadah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan yang ketiga, maka kita dijadikan umat yang tahu melakukan yang baik bagi Tuhan, bagi pekerjaannya. Kita melayani Tuhan, beri segalanya bagi Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan kita mau menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita mau menjadi berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan kembali arti daripada kematian Kristus. Bukan saja memberikan keselamatan buat kita, tapi Dia memberikan kelepasan buat kita dari segala kejahatan. Dia menjadikan kita umat yang kudus dan umat yang mau melakukan yang baik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, hidupku Tuhan.
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena lewat pengorbananmu di atas kayu salib memberikan makna yang besar dari hidup kami. Bukan saja keselamatan, tetapi dikatakan ketika kami hidup di dalam dunia ini, Engkau akan membebaskan kami dari segala kejahatan, dari segala kefasikan, keinginan-keinginan daging dan ketidaktaatan yang sering kali menggerogoti kami, yang sering kali menggoda kami. Dan kami harus meyakinkan, menguatkan diri kami bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan, Tuhan sudah membebaskan kami dari segala kejahatan itu. Ketika kami sungguh-sungguh menanggapi setiap keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Engkau menjadikan kami umat yang kudus, umat yang hidup mempunyai pola ciri hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup adil, bijaksana, dan beribadah. Yang kami tahu lewat proses di mana tuntunan pimpinan Roh Kudus akan senantiasa nyata dalam hidup kami. Bahkan kami tetap terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan, dan kami tetap beribadah, memiliki persentuhan bersama dengan Engkau. Maka kami akan menjadi umat-Mu yang kudus, yang hidup dalam keadilan, kebijaksanaan, dan ibadah kepada Tuhan, dan menjadikan kami umat yang rajin berbuat baik, mau menjadi garam dan terang dimanapun kami pergi dan berada. Kami mau melayani Engkau, melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak berjalan sendirian. Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan buat kami. Bahkan Roh Kudus sebagai penolong Engkau karuniakan, Kau berikan dalam hidup kami, menemani kami, berdiri di samping kami untuk menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak akan tersesat, sebab ada terang firman Tuhan yang menerangi setiap jalan hidup kami. Dan kami tahu ketika Roh Kudus memimpin kami, dan ketika kami penuh dengan firman-Mu Tuhan, punya persekutuan pribadi dengan-Mu Tuhan, maka di mana saja kami pergi dan berada, kami akan menjadi terang dan garam. Kami akan menjadi berkat-Mu Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan kami menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, Kau menyertai mereka, menjaga dan melindungi mereka, menjadikan firman ini rema dalam hidup mereka, dan mereka akan menjadi umat Tuhan yang kuat, yang kudus, yang tetap menghargai keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Apapun keberadaan mereka saat ini, lewat kematian Kristus mereka boleh dimenangkan, dibebaskan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dan diberikan kemenangan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kuasa salib-Mu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan kiranya di masa-masa kita stay at home ini, kita tetap terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam keluarga kita akan memiliki waktu yang banyak dengan keluarga, di mana kita bisa bersekutu bersama-sama, dan kita percaya itu menjadi kekuatan buat kita. Untuk saat ini kita tidak ada perjamuan kudus, nanti dilakukan pada bulan yang berikut. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih